Kamu nih kan sekarang katanya ini jadi role model cowok-cowok zaman sekarang. Kamu tuh ngerasa nggak kriteria cowok idaman seorang Davina Karamo itu seperti apa? Jujur aku sebenarnya agak takut sama cowok ganteng kayak gue. Oh iya. Tapi kalau kamu sendiri ngelihat kayak Bang Rigen kayak ada sinyal-sinyal mau peres-peresin kamu nggak? Iya dia bilang sih, Dev aku profesional aja ya. Nggak tahu kamu, tapi kamu ya profesional Jadi aja. dia ngomong gitu. Ini. Banyak loh project yang kayak contohnya film aku yang sebelumnya. Setelah film yang kemarin yang pelakor itu, maksudnya rezeki jadi makin lancar kan. Lancar. Itu tuh aku sangat menolak itu di awal. Tapi karena mama aku. Ini bagus deh. Ya, gitu. Mamaku bukan tipe kayak gitu. Mamaku kayak, lu norak banget acting kayak gitu, nggak bisa ambil nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun, di mana gaya gosip dan kisah inspiratif semua dijahit jadi satu. Kak Igun selamat datang kembali Terima di kasih Jakarta. Pam-Pam, ya Allah customer, semua juga terima kasih banyak. Kemarin tuh aku baru saja menjalani sebuah perjalanan yang perjalanan di mana tuh aku tuh bener-bener di luar dari ekspektasi aku. Jujur pas pertama kali mau berangkat, ada was-wasnya, ada ketakutannya gitu, tapi karena ya insya Allah niatnya baik, insya Allah Allah jaga. Jadi kemarin nih customer, aku baru saja pulang dari Kairo, dari Egypt, dalam rangka saya memberikan secara langsung bantuan yang kita hasilkan dari penjualan kerudung manja hijab Ivan Gunawan. Jadi total bantuan yang kita berikan untuk Palestina itu sebesar 2 miliar rupiah. Dan semua itu, terima kasih. Dan semua itu bukan punya aku, tapi punya kalian semuanya yang sudah membeli seri kerudung Palestina. Jadi kemarin itu Pam, aku pergi bersama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di sana, sama teman-teman dari Basnas. Jadi kemarin tuh aku pergi ke rumah sakit, namanya Rumah Sakit Palestina, di mana di rumah sakit itu tempat dirawat saudara-saudara kita korban peperangan dari Palestina itu. Jadi mereka survive dari Gaza, mereka dibawa ke rumah sakit Palestina. Jadi ruang rumah sakitnya itu cukup penuh dan mereka dirawat secara intensif, walaupun mereka kurang lebih sudah setahunan di rumah sakit itu. Dan kenapa mereka dirawat intensif? Ternyata korban-korban dari peperangan di Gaza itu banyak teman-teman itu yang harus melakukan cuci darah. Jadi bisa dibayangkan mereka itu berarti ginjal ya Pam ya. Jadi mereka itu mungkin ya harus melakukan perawatan intensif dengan obat-obatan dan antibiotik, sedangkan gizinya itu tidak terjaga. Jadi akhirnya ginjalnya itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi pas saat saya lagi ke sana, itu juga lagi ada yang lagi cuci darah. Jadi alhamdulillah dari uang tersebut ada yang kita belikan mesin cuci darah. Dan ada juga kita sempat beli yang namanya alat endoskopi. Jadi banyak banget karena kurang minimnya alat di situ. Jadi salah satu alat yang kita beli adalah endoskopi untuk ngecek ngecek ke dalam segala macam. Dan buah dari peperangan itu yang paling susah untuk di recovery sampai hari ini yaitu mental health mereka. Jadi mereka punya trauma yang lumayan dalam. Bahkan ada aku datengin ke beberapa kamar, mereka tuh seperti kosong, susah untuk diajak bicara. Terus di belakangnya tempat tidur mereka tuh ada foto anak, istri, semuanya udah pada nggak ada. Jadi kita bersyukur sekali nih di Indonesia kita masih bisa diberikan kesehatan, kita masih bisa diberikan kerukunan, kedamaian, kebersamaan, hidup enak. Kita harus benar-benar bersyukur karena kemarin aku ngeliat ke sana tuh bener-bener miris ya. Bisa berada di itu bayangin itu rumah sakit yang ada di negeri orang, bukan di tempat kejadiannya. Apalagi di pusat kejadian itu seperti apa. Serunya juga aku nih customer pergi ke satu daerah, itu kurang lebih 1 jam dari Kairo, itu gudang makanan. Jadi tempat teman-teman Basnas menyimpan gudang makanan yang makanan tersebut itu nanti akan disalurkan. Jadi satu box gitu Pam, boxnya tuh bagus banget,
kokoh, dalamnya dikasih plastik lagi, terus dalamnya tuh isiannya tuh lumayan penuh. Biar lebih steril ya. Iya, jadi dalamnya penuh, ada beras, ada makaroni, ada tepung, ada saus tomat, ada Macam-macam. tuna segala macam, dan itu tuh kalau diangkat tuh berat banget, sekitar 5 kiloan. Wow. Dan itu dusnya nggak gampang rusak. Jadi mau dikirim lewat darat, mau dikirim lewat laut gitu. Jadi kita tuh di sana setiap hari bikin terus. Jadi kalau suatu saat oke, bisa kirim, langsung kirim gitu. Oh, gitu. Jadi benar-benar ya, buat kebutuhan mereka di sana. betul. Ya. Tapi ada dokumentasi gitu nggak, Kak? Kalau dokumentasi ada, tapi kalau misalnya untuk yang korban-korban di rumah sakit itu, memang kita dapat instruksi untuk tidak boleh shoot wajahnya. Oke. Karena kan kita harus menghargai privasi dan kondisi mereka yang ada di sana gitu ya. Jadi seperti itu. Terima kasih customer udah mungkin sempat lihat dari sosial media aku, perjalanan aku selama kemarin yang ada di sana ya. Dan episode kali ini di Butik Haji Igun, kita juga seluruh kerabat kerja ingin mengucapkan selamat atas premiernya film terbaru ya kan, yang berjudul Kang Sola. Bareng dong, ya kan? Yang berjudul Kang Sola, Kang Mak X Nenek Gayung. Terima kasih ya, kemarin kita udah diundang untuk acara premier, ya kan? Banget. Dan kalau nggak salah dalam minggu-minggu ini juga udah mulai ada di bioskop ya. Betul. Jadi katanya horornya berasa banget, komedinya juga berasa banget. Terus juga plot twistnya juga dapet. Ya kan? Halus banget. Halus. Aku kemarin ngeliat kamu lagi megang makanan. Kamu makan ya? Kamu sempat makan ya? Aku lagi megang sambil nyariin celengak-celengak mana Pak Haji gitu. Lah, tapi ada kursi aku kan? Ada dong. Yang penting ada kursi aku. Oh iya kan? Nah, episode kali ini kita kedatangan salah satu cast dari film tersebut yang sengaja mampir di Butik Haji Igun. Ini Kak, ini adalah ikon dari cewek-cewek pujaan hati seluruh pria Gen Z. Parah. Gila. Lu sebagai pria-pria gila. Lu sebagai pria-pria Kakak ini nggak lu ngeliat. koreng gara-gara main pedal. Lu main pedal Ketahuan kan Hah? jadinya. Bisa ngeliat Lagi aja. mama beranak juga main pedal, yang ada lecet di kaki. Justru tangan. ini aku olahraga biar nanti dapat cewek goalsnya kayak dapat. Asik. Langsung saja customer, inilah bintang tamu kita hari ini, Davina Karamoy. Aduh, pakai dikawal. Oh, pakai dikawal. Orang gua nggak ngapa-ngapain. Oh, sama pegawai-pegawai pasang Beringharjo. Pasang Beringharjo. Sayang, silakan silakan duduk. Sini dulu, masuk dulu. Kau sini. main pergi-pergi sini, aja. Sini. Coba kenalin dulu sama customer aku. Namamu siapa? Halo, Kula Felix Seda. Oke. Kula Bayu Wibowo. Oke. Nyong Muhammad Fadoli Amba. Nah, jadi mereka bertiga ini punya program baru di Comic Revolution yang akan tayang setiap hari Kamis jam 7 malam. Yes. Namanya apa? Keluyuran. Oke, bye-bye. Bye-bye. Mau keluyuran dulu ya Kak ya. Paling bisa deh numpang-numpang promo ya. Cantik. Halo, Kak Igun. Apa kabar pemain film? Baik, alhamdulillah. Kita tuh terakhir ketemu pas saat syuting. Oh, gue pikir dia masuk lagi. Pada saat syuting buka puasa di Trans ya waktu itu ya? Iya. Jadi Kak Igun tuh punya curiosity yang lumayan agak besar. Jadi kalau Davina Karamoy itu adanya Angel Karamoy? Bukan. Bukan. Tapi capek nggak orang yang pasti ngira kayak gitu? Lumayan, banyak yang udah mending nanya gitu ya. Iya. Oh, kamu ada Angel Karamoy? Ada yang kayak, kemarin aku ketemu kakak kamu loh. Serius ada yang ngomong gitu? Kan aku juga punya kakak beneran ya. Aku Iya. juga, loh kenal sama kakakku? Iya, Angel kan? Bukan, gitu. Jadi itu kalau Karamoy itu mungkin kalau misalnya kita tuh marga gitu ya? Iya, Marga Manado. Oh, marga Manado. Mungkin Jadi kalau satu misalnya di marga. Batak tuh Iya. Purba gitu kali ya? Ada Liodra Ginting, Anthony Ginting, kan Oke, gak saudara tuh. nggak saudara. Nah, yang kayak gitu lah. Aku tuh saudaranya sama Kak Vivi Karamoy, which is Oke. istrinya Om Vincent. Vincent Oh, Esteban. Vincent. Itu baru tante aku. Oh, itu baru tante kamu. Iya. Oh, tapi memang kamu sengaja Karamoy itu memang kamu jadiin nama panggung juga? Apa itu nama Emang nama asli. nama asli? Jadi kalau nama asli kamu, nama aslinya siapa? Davina Tesalonika Karamoy. Tesalonika Karamoy. Keren, nama sentot. Ya kan? Orang mau Kakek gue yang namain. Iya, singkat juga bingung. Nah, kalau kamu sendiri tuh masuk ke dunia entertainment tuh awalnya gimana sih, Dek? Awalnya itu
Waktu SMP karena kakakku kembar 2 cowok dan waktu itu Siapa mereka kakakmu yang kembar? Sandri Sandro. Sandri Sandro, Iya. oke. Itu sama kamu beda berapa tahun? 1 tahun aja. Ih, deket banget. Makanya. Dulu malu capek banget ya. Baru ngeluarin kembar. Bener. Makanya Oke. kembaran aku meninggal Kak Igun. Oh, jadi harusnya kamu tuh kembar juga? Kembar 5. Kembar 5. Masya Allah, harusnya kembar 5. Iya, jadi waktu mamaku baru lahiran kakakku nih umur 5 bulan bayi kan kakakku. Harusnya kalau lahiran sesar itu ada jaraknya 3 tahun lah. Minimal banget setahun. Iya. Tiba-tiba baru 5 bulan lahiran langsung isi aku. Oke. Dan pas di USG ada 5 kantung. Which is aku kembar 5. Wow. Bulan keempat di USG lagi, 2-nya nggak berkembang. Oke. Jadi cuma 3 doang nih, salah Oke. satunya aku. Tapi bulan ke-9, 3-3-nya keluar, yang bertahan hidup cuma aku. Jadi gugur pada saat melahirkan, cuma udah keluar. Jadi pas kamu di perut waktu itu yang kamu inget apa? Waduh, lupa dong. Lupa dong. Berarti kalau di keluarga mamah itu memang kembarnya banyak? Enggak, aku tuh ada turunan kembar dari keluarga papa. Oh, keluarga, keluarga papa. Papanya papaku. Papanya Tante Vivi. Papanya Tante Vivi tuh kembar. Berarti kalau misalnya kamu pernah nanya nggak kalau misalnya nanti one day kamu menikah, kamu punya anak, kamu punya kemungkinan untuk kembar nggak? Katanya sih gennya kuat, tapi kita berdoa saja ya. Aku juga pengen sih punya anak kembar, kayaknya seru banget. Nah, tapi kalau kamu di rumah yang lihat kakak-kakak kamu kan berdua kembar. Gimana tuh ngelihat satu rumah sama 2 orang kembar? Maka bukan kakak dia doang, adiknya juga kembar. Adiknya kembar lagi? Adikku kembar 2 cewek, itu juga aku yang minta. Jadi dulu tuh karena punya kakak 2 cowok, tiap hari kan pasti main sama mereka dong dari kecil. Tapi diajakin tuh mainnya Tamiya, Beyblade, pokoknya main-mainan cowok. Ya. Kamu jadi kayak, ya lihat aja style-nya sebenarnya laki banget gini kan, kaosan gitu kan. Akhirnya minta ke mama kayak, Ma aku pengen punya adik dong, pengen punya adik cewek dong, pengen punya adik cewek. Akhirnya 7 tahun kemudian ya alhamdulillah dapat rezeki punya adik cewek, kembar 2 cewek. Oh, jadi kalau di rumah tuh disekelilingin sama kakak kembar, adik kembar, sedangkan kamu sendiri nggak kembar tuh gimana ngejalaninnya? Seru banget sih, jadi rame banget aja. Ya. Jadi kalau emang misalnya lagi pada syuting baru tuh berasa sepinya, karena biasanya bareng-bareng kan. Dan kita termasuk yang lumayan kompak berlima. Ya. Gitu, jadi fun banget, happy. Nah, jadi di keluarga kamu itu kakak kamu di entertainment, kamu di entertainment, adik kamu juga di Ya. entertainment juga. Jadi awal yang sebenarnya masukin ke dunia itu dari apa? Emang Kakak. awalnya kakak dulu. Jadi karena yang tadi aku bilang kakakku waktu SMP tuh lagi hobi skateboard. Ya. Terus ada kebutuhan iklan fast food gitu, butuhkan karakter kembar cowok dan bisa skateboard dan seumur kakakku. Oke. Terus tiba-tiba dihubungin lah sama teman-teman kayak, anak lo dong suruh casting gini-gini, siapa tahu dapet. Ini cuma skateboard doang kan anak lo suka. Akhirnya kakakku mau. Terus aku pengen nonton, kepo kan, kayak aku mau lihat dong casting gimana sih. Bagi aku tuh casting tuh syuting dulu. Iya. Pokoknya pas lihat datang ke tempat casting, oh ini casting, oh jadi kayak pendaftaran ya, ini tuh gini masih harus nominasi lagi dan lain-lain. Audisi. Iya. Akhirnya pas lagi nemenin, ada salah satu casting director ke aku kayak, kamu mau iklan juga nggak? Oke, aku nggak mau kak, aku nggak bisa acting. Dan itu aku masih pemalu banget kak, dulu tuh bener-bener. Kayak kita banget. Ih, banget. Malu abis. Kalau nggak disuruh keluar, Kalau kita tuh introvert ya, Beb. Introvert banget ya. Iya kan? Tapi berarti kadang ya segala sesuatu yang nggak diduga tuh biasanya malah jadi. Iya. Tapi kalau ada orang yang kayaknya niat banget, kayak ngoyo banget, kayak I want to be a star, kayaknya malah nggak dapet ya. Kalau Davina sendiri tuh termasuk effort nggak terhadap diri kamu? Jadi kayak usaha untuk ngedapetin peran atau untuk dapetin iklan, untuk dapetin pekerjaan tuh kamu ada nge-push yourself to being a better person nggak? At first aku tuh kayak gak mau, aku sangat kontra sama mama. Mama tuh kayak, udahlah coba aja apa salahnya sih. Dan dulu memang beneran aku tuh se-introvert itu. Dan dulu tuh aku suka banget basket. Jadi bener-bener kayak, udah aku mau basket aja ngapain sih. Casting-casting aku gak bisa acting. Harus, apalagi dulu tuh castingnya iklan kak. Iklan kan sama film di sinetron beda banget kan. Kalau iklan tuh kita makan harus kayak, kalau di film kan ya udah makan biasa aja kayak hari-hari. Akhirnya mama kayak udah coba aja. Kayaknya sekitar baru bulan ke-6, bulan ke-7 lah aku baru dapat iklan 1. Dan langsung dapat main lead. Dan awalnya kamu yang gini yang tuh kan bener mah aku tuh nggak bakat di iklan. Buktinya aku nggak dapet gitu kan. Kayak kamu kayak berusaha untuk mama udah nggak nge-push lagi gitu kan. Dan dulu itu kan zaman pas aku iklan-iklan itu casting itu tuh masih yang ngantri sejam gitu loh. Jadi kayak udah capek banget. Mama ngapain sih, udahlah aku pengen di rumah aja. Aku pengen tidur, aku pengen belajar aja. Dan masih SMP dulu. Akhirnya ada satu momen dapat iklan,
dulu anak SMP dapat 10 juta, wah, girang sampai banget. sekarang juga maksudnya itu gede banget kan, kayak ih bisa ngasilin duit sendiri nih, dan dulu juga masih ditabung, masih yang nggak dipakai buat apa-apa. Akhirnya di situ udah mulai sedikit kayaknya asik juga nih gitu, dan mulai mau kayak ayo deh mah casting deh gitu. Akhirnya mulai casting iklan. Kalau casting itu semuanya pada ikutan nggak? Kakak kembar? Iya dong, casting? pasti. Rombongan. Tapi adik aku dulu kan masih kecil jadi belum. Ya belum. Masih aku sama kakakku. Ya. Jadi kita casting selalu bertiga tuh. Aku sama kakakku tuh bertiga bareng kemana-mana casting bareng. Tapi alhamdulillah yang dapat rezeki lebih banyak aku pada saat itu. Dan mungkin karakter cewek kan juga lebih banyak ya kadang di iklan tuh. Akhirnya udah mulai iklan. Tapi sebenarnya masih pemalu juga dan masih nggak pede acting sebenarnya. Apalagi dulu kalau dapat casting iklan nangis tuh kayak aduh nggak bisa gitu. Terlalu happy hidup gue. Gak bisa nangis. Jadi masa gue diem di depan kamera tiba-tiba gue nangis. Kenapa gue harus susah kan maksudnya ngeluarin air mata gitu. Akhirnya ya udah pas 3 SMP aku UN jadinya aku vakum. Aku udah nggak iklan. Balik lagi SMA langsung dapat tawaran sinetron. Pas casting ya dapet. Sebenarnya itu kan zaman SMP SMA tuh sebenarnya kayak masa-masa transisi. Bener. Antara masih kayak bocil tapi mau menuju remaja enggak. Gue arahnya mau kemana? Nanggung banget kan. Kan sebenarnya banyak yang bintang-bintang yang kecilnya famous banget terus Justru di usia vakumnya di SMP. Di SMP SMA itu kemungkinan ada yang hilang, ada kemungkinan justru malah makin jadi. Iya, kan? itu dua itulah. Jadi kamu balik lagi tuh di SMA. Mulailah sinetron. Sinetron akhirnya sempat syuting satu sinetron, terus udah off. Kayaknya aku kurang suka di sinetron karena aku SMA-nya tuh negeri. Jadi nggak memungkinkan lah. Akhirnya dapet tawaran film, casting dapatlah film horor pertama dan di situ mulai tuh syuting film. Tapi masih yang jarang juga, paling setahun cuma syuting 1 film gitu. Dan akhirnya pas 3 SMA, malah itu pas aku lagi aktif-aktifnya film. Tiba-tiba harus UN. Waktu itu pertimbangannya adalah hari Senin itu, aku tuh ada ujian praktek kalau nggak salah. Aku lupa ujian praktek atau ujian sekolah. Dan hari Senin itu aku harus syuting film di Sukabumi. Jadi itu lo kayak memutuskan gue kayak, yang mana nih yang harus gue ambil gitu kan. Aduh gimana ya, maksudnya UN juga nggak mungkin ngulang lagi apa kan. izinnya, dan agak sulit kan kalau di negeri untuk izin syuting lagi gitu. Akhirnya aku udah nggak tahu, tapi aku tetap coba belajar, siapa tahu bisa adjusting waktu dan lain-lain. COVID. Jadi ya emang udah. Jadi emang kayak ya udahlah gitu, kayak semesta mengizinkan ya. Akhirnya diliburin, aku udah nggak ujian lagi, lulus. Dan mulai dari situlah baru syuting sampai sekarang. Jadi sekarang kalau misalnya dibilang seorang Davina Kearamoy buat syuting tuh kayak sesuatu yang nagih. Iya, jadi passion kan? sekarang. Jadi passion, iya kan. Dan congratulations buat film barunya. Terima kasih. Yang kemarin baru aja gala premier. Jadi kamu nih sebelum kita ngebahas film ya, kamu nih kan sekarang katanya ini jadi role model cowok-cowok zaman sekarang. Kamu tuh ngerasa nggak? Idola cowok-cowok. Idola cowok-cowok, hah? Enggak, cuman suka banyak komen-komen lucu aja, tapi kayak ya udah take it slow aja, cuman nggak merasa gimana sih. Tapi justru kalau gue ngelihat ya, dia nih gayanya justru kayak boys banget, kayak cowok-cowok tuh sebenarnya mau deketin dia juga sebenarnya nggak usah jadi kayak worried karena kayak gampang ngeblend gitu. Teman-teman kamu juga banyak cowok lagi. Banyak, mostly cowok. Banyaknya cowok. Jadi kalau dulu misalkan nih, kalau cowok-cowok angkatan kita ditanya, oh lu mau cewek tipenya ke siapa? Titi Kamal kayak gitu, Dian Sastro. Kalau sekarang Davina Kearamoy gitu. Kalau ditanya 10 orang jawab 8 pasti Davina Kearamoy. Tapi kalau seorang Davina Kearamoy itu sekarang udah mementingkan punya sosok pasangan nggak? Jadi prioritas mungkin belum ya Kak. Mungkin sekarang masih fokus karir, tapi ya kalau ada mah pengen. Kalau buat bumbu-bumbu desa. Bumbu desa nggak tuh? Tempat cari-cari sandaran. Kadang kalau lagi capek kan ya Beb, kan lumayan kan maksudnya daripada sandaran bokap lagi nyokap lagi gitu kan. Ada sandaran gitu kan. Pengen kayak gue, cuman mungkin belum nemu yang tepat aja. Emang kalau dari kamu sendiri kriteria cowok idaman seorang Davina Kearamoy itu seperti apa? Dia tuh harus apa? Harus gimana? Aku tuh
Jujur aku sebenarnya agak takut sama cowok ganteng kayak gue. Oh iya, kenapa? Cowok ganteng yang Punya diidam-idamkan trauma ya. nggak sih sama cowok ganteng? Dia takut. Ya kan, cowok ganteng apalagi sekarang. Hah? Ya juga sih. Iya kan? Kalau misalnya ngelihat cowok-cowok di Instagramnya kerjanya ke gym mulu, pamer-pamer perut, gitu kan kayaknya agak-agak Agak curiga ya. agak-agak marketnya Abang Sentot nggak sih? Mungkin kalau cowok yang bias-bias kasih, Iya. saingannya cewek-cewek gitu. Kalau Iya. cowok yang ganteng-ganteng banget udah cewek-cewek. Iya, cowok udah marketnya juga. langsung gitu. Jadi kalau kamu sendiri sama cowok ganteng kenapa? Worried-nya kenapa? Pengen tapi tetap ada worried aja karena ya kan kita di dunia entertainment ya sering melihat teman-teman yang ganteng agak gimana gitu. Mendingan kalau aku kasih kamu ya, mendingan cowok ganteng tapi miskin atau cowok jelek tapi humoris. Jelek nih. Maksudnya, sorry ya bro, bro jangan marah ya bro. Maksudnya ya nggak terlalu good looking tapi humoris. Humoris sih yang kedua. Iya kan, makanya dia tuh kemarin sempat nyaman sama cowok-cowok stand up. Makanya chemistry-nya dapet gitu. Tapi kalau misalnya di film kemarin sempat Karigen kan sempat kesini kan. Iya. Dia tuh katanya dia sempat apa tuh namanya nge-repost postingan TikTok kamu dan segala macam. Dan dia sempat kan tuh kan lucu tapi tegang, Rigen kena semprot istri gara-gara repost postingan Davina Karamoy. Tapi kalau kamu sendiri ngelihat kayak Bang Rigen kayak ada sinyal-sinyal mau peres-peresin kamu nggak? Enggak sih, Karigen emang baik aja sih orangnya. Perhatian gitu. Jadi katanya Rigen tuh kalau lagi syuting tuh dia nggak sanggup ngelihat mata kamu, katanya dia takut kayak gimana gitu. Emang iya dia ngomong gitu? Enggak. Ada beberapa, ya kita nggak pernah, kalau aku perhatiin ya, kalau diingat-ingat nggak pernah ada yang natap lama banget sih sama Karigen emang. Oh. Karena dia takut salting gitu deh kalau misalnya ngelihat kamu yang namanya juga orang jelong yang ngeliat orang cantik kan juga iya kan say. Jadi maksudnya dia agak gini, apakah aku layak dengan dia gitu. Cuman apa karena dia tahu kriteria kamu yang nggak terlalu ganteng tapi humoris? Waduh. Takut kamu yang jatuh cinta gitu. Waduh. Iya dia bilang sih, Dev aku profesional aja ya, nggak tahu kamu tapi kamu ya profesional Jadi dia aja. ngomong gitu. Ini. Ya kalau dia ngomong gitu kayak seolah-olah dia kayak ngebangun benteng duluan gitu. Takutnya aku yang bablas katanya. Pengen gue ulek deh rasanya. Ya Allah. Tapi kalau misalnya ngebahas tentang film terbaru nih ya, Kang Sola from Kang Mak X Nenek Gayung. Kamu pas awal ditawarin, apa reaksi kamu pertama kali? Aku nggak pikir lama sih. Ya. Aku bener-bener pas tawarin manajer aku kayak, Devina ini kamu dapat tawaran main di Kang Mak 2. Iya. Kamu tau Kang Mak 1 kan? Oh iya aku nonton Kak, itu kan ramai banget kan memang. Dan lucu banget. Terus kayak, aku tuh memang belum pernah main film komedi yang se-komedi ini gitu loh. Dan mainnya juga sama para pelawak-pelawak yang asik lah. Terus kayak, Kak aku mau banget. Aku yang perannya siapa? Kamu jadi peran baru. Karena ini ceritanya lanjutan dari yang pertama. Ini ceritanya ke arahnya Rigen, Kang Sola. Terus aku jadi siapa? Jadi pasangannya Rigen. Oh, menarik aku bilang kayak gitu. Ya udah boleh aku mau. Akhirnya dikasih sinopsis, cerita, udah. Nggak mikir lama sih aku untuk ambil proyek. Kamu nggak sempat milih kayak nggak ada yang cowok lain nggak sih gitu ya buat jadi karakter itu? Nggak ada pilihan gitu. Ada Om Indro, ada Kang Tora, ada Jegel. Mau pilih yang mana? Udah itu. Iya sih, tapi emang banyak yang review katanya percintaan kalian tuh di film ini dapet gitu. Iya, aku surprisingly ngelihat Galprem kemarin hasilnya alhamdulillah sih puas. Karena mungkin kalau chemistry yang kayak cuman happy-happy yang joget-joget ya mungkin udah oke lah, iya. Okay. Tapi emang ada scene drama kan di akhir. Itu tuh aku kan gimana ya, sama Karigen tuh aku banyak nahan tawa kalau adegan sama dia. Ini tuh aku dimana harus yang bener-bener cinta, harus lihat cinta, harus sayang. Kemarin sih banyak yang bilang dapet chemistry kita berdua. Jadi kalau di film itu peran kamu namanya siapa? Dara Gonzales. Dara Gonzales. Namanya ya. Namanya berat banget ya. Pokoknya kalau nonton sendiri nanti lucu-lucu nama peran-peran kayak di telenovela gitu Kak. Oh ya? Namanya Sola kan Sola Vincenzio. Iya. Oh, iya benar. Tapi kalau lo sendiri Pam, kesan lo kemarin pas di gala premier dari semua babak demi babak lo paling suka yang mana?
sebenarnya yang bikin gue suka itu ada pas bagian dari kita ketawa-ketawa terus bisa dibalikin, dipatahin jadi kita bisa nangis gitu. Jadi kalau sering nonton film-film Thailand yang drama-drama komedi, horor terus lucu, kayak gitu vibes-nya. Jadi bener-bener kita yang dari yang ketawa-ketawa tiba-tiba gue tahu nih wawanya kemana. Udah bener-bener dari scoringnya, terus dari sound. Pas lu juga sebagai penonton-penonton yang empty heart ya Beb, ya kan? Kosong hati gitu. Kenapa kosong hidup ini gitu kan? Kalau diisi sama Ruko Mixue kadang-kadang Iya, hati ya gue. Allah. Dapat banget jadi dan sempet kayak nih dapat nggak ya chemistry-nya si Davina sama Rigen dan ternyata kok gemes-gemes gimana gitu, jadi keren nonton deh. Tapi katanya kamu habis syuting itu suka kebawa tata senyum-senyum sendiri. Lebih ke gila. Gila ya itu jatuhnya agak stres. Gitu. Ada nggak? Atau ada momen-momen scene yang nggak bisa kamu lupain dari film ini? Scene apa yang paling menurut kamu paling memorable? Ini memorable-nya as in persyutingan ya. Mungkin aku kalau di tayangan mungkin terlihatnya sebentar banget, tapi sebenarnya banyak adegan yang semi action lah yang aku lakuin sama Karigen. Contohnya yang aku mental. Itu ingat kan? Itu nggak pakai side job. Apa namanya? Stand in. Apa yang gitu? Iya, stand in. Stand in kok side job sih? Stuntman. Ya. Itu nggak pakai. Enggak, itu kita emang udah ada workshop slingnya juga. Jadi emang udah kepental gitu. Iya, latihan dan seru banget. Terus ada juga ini lumayan improvisasi, adegan di mana kita tuh mendobrak. Oh iya. Itu itu bukan stand in. Oh yang dobrak rumah. Gua nggak tahu, belum nonton. Makanya nonton lagi ya kita ya. Tapi kalau kemarin proses syutingnya berapa lama? Kurang lebih kita sebulan ya. Iya. Hampir sebulan lah. Tapi syutingnya menyenangkan gitu. Sangat menyenangkan. Aku setelah syuting Kang Solah kemarin aku ketagihan banget film komedi, kayaknya seru deh. Jadi pengen ya. Pengen karena mungkin kalau biasanya aku drama gitu ya, drama sekolah, drama apa, horor, itu kan lumayan capek ya badan, apalagi emosi kekuras terus. Walaupun di sini aku juga ada adegan drama, tapi nggak setebal di film-film sebelumnya aku. Kalau biasanya kan kayak, aduh hari ini ada scene nangis apa ya? Aduh ini nih. Kalau kemarin Kang Solah tuh bener-bener yang kayak masuk base camp, Assalamualaikum, ya ini, makan ya ini nongkrong. Lagi ada Mbak Asri, vibes-nya ya. Iya Kak Indi, Mbak Indi, wah itu udah seru banget sih. Tapi kan banyak yang bilang juga film Kang Solah ini horornya juga ada dapetnya, jump scare-nya juga ada, iya kan? Jadi bener-bener kayak paket komplit gitu nggak sih? Bener, kita horor ada, drama ada, komedi udah pasti. Menurut aku komedi tebel banget deh. Kalau nggak salah nih bakal ada Kang Soleh kepergok Ma Igun. Kang Soleh ex Ma Igun. Iya, Kang Soleh gini, Kang Soleh kepergok Ma Igun, diliatin Haji Igun. Tapi kan itu kan ada 4, gengnya tuh ada 4 kan, Om Indro. Mungkin nanti pas bagian versinya Om Indro kali. Bisa. Iya, kepergok sama Ma Igun gitu. Oh iya benar. Menarik. Aku juga lagi mau main film. Film apa tuh? Ya nanti aja ya, aku spill ya. Jadi nanti aku undang premier ya. Belum beli di spill ya. Kalau kita syuting, terus kita bintang tamunya ke butik Haji Igun sendiri dong. Yang mana? Film kita. Gue sih nanti gue promo-promo di TV lah gue. Ya kan gue main pemain film. Jorok. Padahal ntar adegan gue kagak ada lagi. Ada kan tulisan di situ Ivan Gunawan, desainer. Berarti kalau kamu main film itu, kalau kamu di lokasi itu kamu dapat botol air mineral yang ada nama kamu gitu. Masa sih? Iya dong. Ya Allah, zaman dulu. Labelnya Tahu nggak? Bibi Noni, lo tau Bibi Noni? Bibi Noni itu saksi bisu gue main film. Oh iya. Ini aku ceritain ya Kak Igun ya. Tahun berapa ya Bibi ya? Bi, tahun berapa itu yang di Bogor, Bi? Udah belasan tahun di Bogor, syutingnya di Bogor. Girang banget. Dijemput naik mobil dari PH-nya. Tek jemput naik mobil. Udah dapat skrip nih. Skrip tebel banget deh. Sepanjang dari Bogor dari rumah gue di Ragunan ke Bogor gue cari. Gue lihat 1, 2, 3 kok nggak ada nama gue, kata gue. Belum tahu kali gue perannya siapa. Udah gue nyampe disambut lama Bibi Noni. Nih Bibi Noni tuh masih hidup tuh. Bibi Noni dia nyambut, oke, make up. Gue udah make up dari jam 6 pagi apa jam 7 gue udah make up. Sampai makan siang, sore gue nggak di take juga.
Belum di take. Belum. Lu tahu gue di take di mana? Gue di take jam 9 sampai jam 10 malam, adegannya gue ditarik pakai sling, mati, nggak ada dialog. Pantesan aja di situ kagak ada nama gua. Ya Allah. Tahun berapa ya tuh, Bi? 2003 atau 2004 kali ya? Tapi itu pertama-tama banget film tuh, Pertama, honornya 700.000. Kalau honornya 700.000 satu scene-nya, 700.000 kalau berapa satu episode, kalau berapa scene. Kalau kurang dari 2 scene nggak tahu deh berapa. Pokoknya nggak diambil gue honornya, pokoknya hobi aja gue mah. Tapi ya setiap orang punya cerita. Ya. Jadi tunggu aja nanti film aku ya. Nah, Davina, ajak dong buat customer aku nih. Kenapa sih harus nonton film Kang Mak X Nenek Gayung nih, Sita? Buat apa nama penonton? Customer. Ya. Buat para customer, jangan lupa nonton Kang Solah from Kang Mak X Nenek Gayung di bioskop tanggal 25 September. Kalau kalian pengen melihat film yang paket lengkap, ada dramanya, ada horornya, ada komedinya, dan menurut aku ini filmnya juga untuk umur 13 ke atas, jadi kalian bisa ajak teman-teman kalian, pacar kalian juga. Ini seru banget filmnya dan sangat entertaining. Jadi kamu tuh bakal keliling-keliling juga nggak sih nobar bareng sama orang-orang? Habis ini nobar. Di mana hari ini? BXC. Oh, BXC. Kalau besok ada nggak? Besok ada. Besok kita ke Bekasi kalau nggak salah. Bekasi. Wow, keliling-keliling ya. Jadi bakal banyak banget bioskop-bioskop ini samperin ya? Iya, bakal ada meet and greet juga sama cast-nya. Oke. Jadi di sini Kak Igun tuh punya segmen yang namanya Talk to the Mannequin. Oke, Ya, jadi ini manekin si polos ini nanti akan Kak Igun tempelin wajah-wajah yang berada di dekat dalam kehidupannya Davina Karamoy sama dia. Oke, siap? Siap nggak kamu? Sepertinya deg-degan deh. Deg-degan dikit. Oke, are you ready? Yeah, Oke. I'm ready. Oh my God. Siapa ini, Dek? Aku kecil. Oh, seperti apa sih Davina Karamoy waktu kecil? Seperti apa? Ya. Dia anaknya sangat-sangat clueless. Tapi muka lu laki ya? Banget. Aku Tomboy. ganteng mukanya. Iya kan? Sumpah kayak Kayak cowok. Iya kan kayak cowok kan? Heeh. Apa ya, dia itu anak kecil yang sangat clueless, nggak tahu apa-apa. Terus dia itu apa ya, di umur segini sih lagi termasuk kesepian karena punya kakak cowok. Ya. Tapi dia nggak punya teman, makanya laki banget di sini. Ya. Dan dia itu dulu cita-citanya adalah menjadi dokter hewan pas umur segini. Karena di rumah punya banyak hewan. Iya. Oke. Ada kenangan masa kecil apa yang nggak pernah bisa dilupain dari seorang Davina Karamoy? Aduh, aku lupa. Yang nggak pernah kamu lupain, atau mungkin kamu pernah melakukan kenakalan apa yang sampai kayak nyokap tuh kesel banget atau bokap kesel banget? Dulu aku termasuk yang tidak, mama papa tuh jarang marah sama aku. Ya. Lebih ke marah sama kakak. Mungkin ada waktu umur segini nih. Ini kan lagi so taunya. Ya. Jadi kakakku kembar 2 cowok. Kita tuh bertiga waktu kecil berantem. Sekarang akur banget. Jadi ada momen dimana aku sama kakak. Dan berantem juga mereka nggak menganggap kamu anak cewek gitu ya? Iya, oh sangat. Dan pada saat mereka berantem, si anak ini punya ide lah kayak, Ya. aduh jangan berantem dong gitu kan. Aku memisahkan lah. Oke. Udah kesana udah jangan berantem. Alhasil saya yang dicakar. Ya Allah. Iya, jadinya ada bekas-bekas, dan kakak juga itu merebut, tapi jadi ketawa-tawa waktu kecil. Tapi ada nggak kayak misalnya gini, kecil kok kita ngerasa kayak akrab banget, sekarang kok jadi sibuk masing-masing, jadi pada ngejauh gitu? Sekarang mungkin lebih pada saat dulu aku sama kakak tuh yang benar-benar dekat, nggak ada boundaries ya. Yeah. Oh aku ingat ada momen sama kakakku waktu SD tapi. Jadi kita itu ya namanya juga adik kakak satu sekolah, pulang sekolah bareng dong. Yeah. Dan kakak tuh suka kayak, Davina ada ada cerita apa hari ini? Dan waktu itu kebetulan aku habis digangguin sama temen cowok aku. Oke. Aku diselengkat, terus agak kejedot lah. Oke. Wow. Tapi aku juga udah aku berantemin, aku juga udah Lawan. udah ketonjok, udah ketampar itu. Kartu. Siapa namanya? Siapa lo? Jangan di-spill. Lo jadi apa sekarang? Halo? Beraninya sama cewek lo. Tapi turnout dia tuh ternyata suka sama aku, cuma bercandanya tuh gitu. Caper. Yang kayak caper-caper gitu. Gemes. Sekarang orangnya cakep nggak? Enggak. Maksudnya bukan tipe aku. Terus cerita sama kakakku, aku bilang, Kak, aku tuh dulu, aku tadi digini-gini. Tapi nggak apa-apa, aku udah iniin dia kok. Alhasil besok dia nyamperin. Oh, dia minta saya sorry. Oh, gemes.
Ini si kakak dia. kembar, si ganteng. Si posesif. Si posesif. Oh, ini posesif parah. Enggak, aku punya 2 kakak kan. Yang kanan ini Sandri, yang kanan itu Sandro. Oke. Mereka itu punya kepribadian yang sangat berbeda. Oh ya. Sandri itu sangat extrovert. Oke. Sandro itu introvert. Aku merasa dua-duanya sangat sayang sama aku tapi in a different way gitu. Oke. Kalau Sandri, dia itu yang sangat protektif, Oke. sangat galak. Kadang ganggu juga. Galaknya sampai ganggu gitu. Ganggu sih aku nggak pernah merasa terganggu, cuman lebih ke apa ya? Oh iya, kadang ada ganggu yang kayak lebay banget kayak, Devina kamu kalau sama ini hati-hati ya, temenan sama cowok ya gini. Karena kan teman aku cowok kan. Hati-hati kalau dia benar pure intentionnya pure nggak sama kamu, benar mau temenan nggak atau benar namanya dia modus gini. Kalau Sandro kasih sayangnya tuh dengan kayak Sandro itu surprisingly dia nggak pernah marah. Sama aku sama keluarga dia sangat sabar. Even kayak aku ngilangin barangnya dia tuh marah cuma kayak Davina. Cuma gitu doang. Oh, gua banget penyabar. Oh, iya. Banget. Kan introvert. Introvert kan. Introvert banget bener-bener. Gua sih masih gini. tapi nggak keluar. Ya. Karena haji. Udah haji. Jadi Kadang makanya kalau haji gue lagi kesel gitu. Ini lebih smooth. Lebih smooth ya kan. Iya, jadi mereka yang sangat protektif banget tapi beda-beda. Kalau Sandro tuh yang lebih kasih sayang itu affection yang kayak aku temenin kamu ya gitu. Kayak mengeluangkan waktu aku walaupun buat terkadang. kamu, ini buat kamu. Itu Sandro tuh sayangnya. Kalau Sandro lebih ke menjaga gitu loh. Jadi benar-benar different banget. Yang aku bilang tadi aku diituin sama temen aku, besokannya si Sandri nonjok tuh cowok tuh anak. Oh iya. Dia bales kayak bener-bener lu apa Apalagi dia kakak kelas gitu kan. Iya, kakak kelas. Dia sampai dipanggil ke kepala sekolah kayak, Sandri kamu kenapa sampai nonjok dia? Dia sampai mimisan gini-gini. Dia juga kenapa ganggu adik saya? Apa emang saya salah yang ngebela adik saya sendiri? Udah, gurunya juga bingung Ya ngomong. bingung. Gue mau kalau misalnya gue lagi ngerasa terganggu, gue telepon kakak lu. Kan kayak biar ada penyelamat bangsa gitu kan. Abis ditelepon katanya, wah ini mah yang ada jagain gue dia. Oke. Selanjutnya. Nih sahabat Oh my sejati. God, my Kok best. bisa seorang pemain film bisa sahabatan sama penyanyi, awalnya gimana? Dia itu syuting pertama sama aku. Oh, Kita pernah sinetron. syuting bareng. Enggak, Film. series dulu. Oh, series. Itu series pertama dia dan dia itu baru selesai Idol juga habis menang. Tiba-tiba dia ikut series dan aku juga kaget dia mau ikut series. Oke. Tapi di series itu dia jadi kakak aku. Oke. Walaupun aslinya dia kan umurnya di bawah aku setahun kan. Ya. Aku 2002, dia 2003. Ya. Tapi di film itu aku jadi adik kakak. Tapi pada saat syuting kita tuh nggak begitu dekat. Cuman yang kayak ya udah ketemu di Ketemunya set. aja. Nongkrong juga dia termasuk jarang karena dulu nyanyinya padat banget. banget. Akhirnya malah setahun tahun depannya kita tuh kayak Dev makan yuk. Ya. Terus akhirnya kita makan. Terus akhirnya Dev badminton yuk. Dulu tuh olahraga banget aku sama dia. Ya. Seringnya badminton. ya, karena- Akhirnya jadi deket banget sampai sekarang. Ya. Gitu dan ya udah mulai curhat-curhat. Sweet apa sih hubungan kalian? Aduh aku sama dia tuh sayang banget sih bener-bener. Aku juga bingung, aku gak pernah berantem loh Kak sama dia. Sama Leodra juga. Berantem beneran ya, kalau cuma kayak debat Lucu-lucuan doang, gitu, ha. itu ya udahlah teman gitu. Tapi kalau yang berantem sampai berbeda pendapat yang kayak gue gak suka Nggak sifat lo gak suka sifat gue gak pernah. Karena kita juga termasuk yang ya udah belak-belakan aja. Ya. Dan Dan yang ditahan-tahan. dan Jadi kalau setiap pagi bangun tidur pasti hubungin satu sama lain. nah tapi kita bukan tipe kalian gitu. Karena dia juga sibuk, aku juga sibuk. Ya. Kita tuh bisa mungkin seminggu sekali yang intensnya kayak Kemana lo hari ini? Kemana yuk? iya, Gitu. woi lu kapan libur gila gitu. Ya udah gue tanggal segini, ya udah jam segini ya. Ya udah kita padel dulu. Tapi itu biasa seharian tuh. Siang padel, makan, ngapain, nonton, itu tuh biasa kita seharian. Kamu hati-hati padel, ntar temen aku padel koreng. Badannya pada jatuh-jatuh. Biru-biru ya. Iya. Oke Leodra. Thank you Leodra. Oke Leodra, aku udah lama juga gak ketemu Leodra. Oke, nah ini aku mau barengin aja deh. Ini mama sama papa. Oh my god, my mom and dad love. Mom and dad. Jadi kalau anak seusia kamu punya kesibukan yang out of the box, ke mama papa akhirnya jadi kayak jauh juga nggak? Enggak, aku kalau sama mama Ya. deket banget. Ya. Kayak tahu semuanya tentang aku. Ya. Dan mama kan juga tipikal kalau Kak Papa tahu, mama kan anak sangat-sangat talkative, suka banget ngobrol. Ya. Kita bisa ngobrol kalau dari jam 11 bisa jam 3 Jadi pagi. kalau mama tuh masih suka nemenin kamu syuting? Masih. Ya. Rajin mama nemenin Rajin syuting ya. nemenin Ya. syuting. Cuman memang mungkin kalau emang aku syuting callingannya malam, pulang pagi aku malah Mama balik udah aja nggak dia, usah mah. lah. Karena mama sih sangat-sangat santai, maksudnya biasa begadang nemenin aku juga, cuman mikirnya
jadi nggak fokus aja syutingnya mikir mama udah makan belum, apa nyaman apa enggak ya di base camp, karena nggak tentu base camp enak kan. Kalau papa nggak sedekat itu, mungkin karena agak cewek kali ya. Tapi jadi waktu kecil aku sangat-sangat daddy's little girl banget. Terus? Karena kan anak cewek pertama juga. Nah kalau bisa bilang kayak sama papa kayak nggak deket gitu, tapi maksudnya setiap hari komunikasi bagus dong? Oh nggak yang tiap hari. Kalau sama mama sangat-sangat tiap hari, tiap saat, tiap detik gitu ya. Kalau papa mungkin lebih ke nanya kabar. Gitu. Ya seminggu sekali lah. Gitu. Tapi kamu masih tinggal sama mama papa apa udah pisah? Aku sama mama. Jadi kehadiran mereka berdua ini buat kamu justru yang bikin kamu kuat sampai hari ini ya? Yang ngebukain jalur, yang pastinya ngasih semangat gitu kan. Banyak loh project yang kayak contohnya film aku yang sebelumnya. Yang ya maksudnya alhamdulillah setelah film yang kemarin yang pelakor itu maksudnya rezeki jadi makin lancar kan. Itu tuh aku sangat menolak itu di awal. Tapi karena mamaku. Ini bagus deh gitu. Mamaku bukan tipe kayak gitu, mamaku kayak lu norak banget acting kayak gitu, nggak bisa ambil nggak? Mama katanya kayak gitu. Seru banget. Makanya aku bilang teman banget kayak, mama ada adegan ini, mama aku nggak bisa. Ih norak banget sumpah. Udah ambil, ngapain? Siapa tahu jadi batu lompatan. Ya kadang kayak gitu tuh kayak ada tantangan-tantangan gitu nggak sih? Iya, aku di otak aku lebih ke kayak ini udah gue dapet antagonis. Kalau acting gue jelek, udah double hujat aja. Iya. Aku mikir gitu. Tapi karena emang udah dorongan dari mama, kalau mama udah percaya, ya udah aku jadi tenang juga mau lakuin kayak. Pokoknya mama aku bilang, ya udah ini antara kamu ambil. Tapi kamu do the best, pokoknya nggak usah lu tahan-tahan nih actingnya di sini, harus maksimal. Gaspol, jangan nanggung deh. Jangan nanggung, karena nggak bisa karakter kamu nanggung, yang ada malah aneh acting kamu masih kok nggak maksimal sih gitu kan. Atau ya udah mundur aja, udah go big or go home. Akhirnya karena mama udah ngomong gitu, ya udah deh. Jadi kayak lo dapat kayak mama aja percaya sama aku. Mama aja udah percaya sama aku, masa gue nggak percaya sama diri gue sendiri. Karena ya udahlah, dan alhamdulillah maksudnya setelah itu jadi banyaklah rezeki-rezeki setelah itu. Buka dari seru ya. Jadi memang terkadang kalau aku ngelihat nih dari kehidupannya Davina, justru yang awalnya jadi kayak nggak intuit, tapi akhirnya jadi malah karena mama karena malah jadi gitu kan. Pernah nggak kamu satu momen yang kamu bikin mama kayak nangis, sakit hati, sedih banget, tapi kamu nggak ngeh? Kalau nggak gimana ya, aku tuh sama mama tadi aku ceritakan udah terlihat ya gimana hubungannya yang sangat gitu, kita berantem hampir tiap hari. Ada aja deh perdebatan schedule mau apa. Lebih ke schedule kadang ya kayak mama aku hari ini mau istirahat ya, aku ngomong gini, yaudah ini kamu mau dibikinnya kapan, pokoknya yang debat-debat gitu aja lah. Tapi pernah juga lah berantem gede sampai mama nangis, sampai aku nangis, itu juga pernah. Tapi kita tipikal yang besoknya habis berantem lupa. Nang mau makan di mana Nang gitu. Aku kan dipanggil Inang di rumah kan. Nang mau makan di mana besok? Ya di sini aja Mam. Ayo. Jadi udah lupa lagi. Jadi yang panik tuh orang rumah. Orang rumah tuh kayak asisten aku, Kak Vina itu gini. Enggak, ini udah biasa aku sama mama. Aku bilang kayak gitu. Kita debat-debat tapi mama bilang mending gue berantem sekarang depan lo tapi lo aman gitu dibanding. Jadi kalau misalnya kayak kamu gitu ya, misalnya mama kan pasti udah gak muda lagi dong. Iya kan, gak mungkin mama punya energi, punya tenaga sampai nungguin kamu sampai nanti gitu. Jadi target kamu kalau once kamu udah menikah, masih pengen tetap ditemenin mama atau? Masih lah, masih banget. Jadi kayak ya udah kayak udah nggak percaya sama orang lain juga gitu kali ya. Udah jadi bagian juga yang nggak bisa dipisahin juga sama mama juga ya. Kalau Pam-Pam nih dia bukannya nggak mau ditemenin mama, dia nih kok ditemenin mama. Pam-Pam nih kalau pas dilihat orang dia bingung mana emaknya mana Pam-Pam. Kayak mirip gitu. Mirip banget. Iya kan, emang mirip banget. Jangankan orang, kakek gue aja nggak bisa bedain. Iya kan? Bener. Jadi waktu itu jadi ada cerita kakek gue udah. Jadi mak lu bentuknya kayak lu begini. Tinggal dipakein jilbab aja udah. Oh ya? Bener. Jadi waktu itu kakek aku tuh mau udah sakitan, terus sempet ada kayak nyokap lagi agak ngambek sama kakek. Terus nggak mau datang, pas semua orang yang udah Ing datang aja gini. Nah kalau aku kan udah ya udahlah gue mah nggak ada masalah, datang lah. Pas datang tiba-tiba kakak aku bilang ini, Ing akhirnya datang padahal cucu lo. Kamu. Ya Allah. Habis itu nggak lama mama datang. Ih gemas. Mirip banget. Vina kasih lagi nih dong, promo lagi dong buat teman-teman nih, buat customer ya kan, buat nonton lagi film terbaru kamu. Oke. Buat para customer jangan lupa tanggal 25 September bakal ada film Kang Sola from Kang Mak X Nenek Gayung tayang di seluruh bioskop Indonesia. Kalau kalian pengen nonton, siap-siapin tisu
Dan juga siap-siapin mental karena bakal ketawa terus. Ih gemas. Nah, terima kasih Davina dan juga buat customer aku mau bagiin tiket gratis nonton buat kalian semuanya. Tiket gratis nontonnya nanti silakan cek aja di postingan Instagram kita ya. Jadi yang jelas kita bakal bagiin tiket nonton gratis buat kalian juga dan kita bakal mengupdate kegiatan para pemain meet and greet di mana aja. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau dapat nonton gratis, mau ketemu sama pemain all cast, kalian bisa ya. Davina, thank you so much atas waktunya. Selamat berpromo-promo Ria. Seneng banget bisa ketemu lagi. Pam-pam juga thank you. Dan hari Sabtu besok kita juga punya bintang tamu yang gak kalah serunya dengan kali ini bersama dengan Davina Karamoy. Oke, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.